Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fattahil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim alaihi al-munzali wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhi atarabbahum biqalbin salim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh pula. Ketahuilah hadirin yang muliakan Allah, orang yang paling beruntung, seberuntung-beruntungnya manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang hamba, seorang insan, seorang makhluk Allah yang menggunakan umurnya, waktunya, fikirannya, segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat kepada Allah siang dan malam. Inilah sebaik-baiknya manusia, seberuntung-beruntungnya manusia yang akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hadirin yang muliakan Allah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba, seorang insan, seorang makhluk Allah yang rugi serugi-ruginya makhluk, serugi-ruginya manusia, yang mana dia akan mendapatkan murka Allah baik di dunia dan di akhirat apabila dia gunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu tenaga, harta, fikiran, semuanya dia gunakan siang dan malam untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini akan celaka, akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita dijauhkan menjadi orang-orang yang dimurkai Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu menggunakan siang dan malamnya, waktunya, tenaganya, sisa-sisa umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang mati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang berkah ini, yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, yang mana doa-doa mulai malam Jumat sampai nanti pada asar sebelum matahari terbenam, doa-doa hamba ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini kita mendengarkan khutbah Jumat, termasuk kita hari ini melaksanakan sholat Jumat secara berjemaah, maka doa-doa sangat diijabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajat-hajatkan, baik masalah dunia akhirat, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka salat, tema kita hari ini tentang sebab-sebab husnul khotimah. Husnul khotimah itu ada artinya
adalah orang yang di akhir hayatnya mati dalam mulia. Orang yang di akhir hayatnya mati dalam keadaan baik. Orang yang di akhir hayatnya mati dalam keadaan diridhoi Allah. Sebaliknya orang yang mati husnul khotimah adalah orang yang mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan tidak baik, mati dalam keadaan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan kita di hari Jumat yang mulia tentang sebab-sebab orang ini diwafatkan atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Ketahuilah hadirin yang mulia ke Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita adalah sebagai makhluk, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling besar di samping nikmat-nikmat yang lain, kesehatan, kesempatan, harta, anak, istri diberikan oleh Allah. Tapi nikmat yang paling besar hari ini Allah telah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Kita sebagai hamba Allah yang mengaku sebagai orang yang beriman, orang Islam, jelas dituntut untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dituntut untuk menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Karena orang yang taat kepada Allah dengan iman dan amal soleh, insya Allah nanti di akhir hayatnya mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Tidak mungkin orang yang hidupnya dia gunakan siang dan malam dengan ibadah, dengan amal-amal soleh, dengan taat kepada Allah, tidak mungkin dia mati su'ul khotimah. Tidak mungkin. Kecuali ada amalan-amalan yang dia perbuat yang manusia tidak tahu, mungkin setan juga tidak tahu, siapapun tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Yaitu apa? Sifat-sifat buruk yang masih belum bersih, belum terhapus di dalam hati seorang hamba. Sebagai contoh hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih adalah hamba Allah, seorang abid, seorang ahli ibadah yang sangat taat kepada Allah, tidak pernah sedikit pun membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking tingginya derajat Iblis laknatullah alaih di sisi Allah, Iblis laknatullah alaih diperkenankan untuk menjadi imamnya ada para malaikat untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tempat yang tidak digunakan iblis kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Seorang ciptaan Allah yang terbuat daripada api, yang begitu rajin ibadah kepada Allah. Tapi ketika iblis laknatullah alaih diuji oleh Allah, didatangkan seorang makhluk Allah yang terbuat daripada tanah, yaitu Adam alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah uji iblis laknatullah alaih dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji iblis, seorang ahli ibadah, seorang ahli zikir, seorang yang dulunya hamba yang taat kepada Allah, diuji oleh Allah keimanannya sampai di mana. Disuruh untuk sujud kepada Adam, seorang makhluk yang baru-baru diciptakan oleh Allah, bukan tercipta daripada nur, bukan tercipta daripada api, tapi tercipta daripada setetes air hina, terbuat daripada tanah yang sering kita injak, bentuk tanah yang sangat hina. Kadang-kadang tanah itu baik, kadang-kadang tanah itu tidak baik, namanya tanah. Disuruh sujud. Apa yang dilakukan iblis? Apakah dia sujud? Tidak. Abawas takbar, dia membangkang. Iblis laknatullah alaih, dia melihat kehebatan dia, kehebatan ibadah dia, kehebatan daripada zikir dia. Dia merasa bahwa dia yang paling mulia makhluk, dia yang pertama kali mengenal takarrub kepada Allah, mengenal ibadah kepada Allah. Sedangkan Adam, anak kemarin sore, yang baru-baru diciptakan oleh Allah,
diciptakannya pun daripada tanah, daripada lumpur. Maka dia sombongkan diri dia. Dia melihat, dia ditutupi hati dia, dikotori hatinya daripada iblis. Hati iblis kotor. Dia melihat perintah, tapi dia tidak melihat siapa yang memerintah perintah itu. Dia tertuju kepada perintah, tapi dia tidak melihat siapa yang memberikan perintah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia membangkang. Maka Allah katakan, wa kana minal kafirin. Sesungguhnya iblis dan pengikut-pengikutnya termasuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, orang yang telah dilaknat oleh Allah. Maka di ayat lain ditanya dalam surat Al-A'raf, Allah bertanya kepada iblis, qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa yang membuat kamu itu enggan, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam? Maka iblis laknatullah mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya daripada api, sedangkan Adam engkau ciptakan daripada tanah ataupun lumpur. Kesombongan merajai, merasuki daripada iblis laknatullah alaih. Sehingga apa? Iblis ini makhluk yang sangat dilaknat oleh Allah. Di dunia dihinakan, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya hadirin yang mulia Allah Taala. Di samping kita beriman, beramal soleh, jangan lupa bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang kotor. Tak perlu kita dipuji-puji makhluk, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memuji kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pujian makhluk itu belum tentu baik, tapi pujian dari Allah pasti dan pasti akan baik, baik di dunia, baik di akhirat. Ibadah kita bagus, sholat kita bagus, zikir kita bagus, haji kita bagus, infak kita bagus, tapi jangan lupa bersihkan dari sifat-sifat tamak, sombong, riya, ujub, sehingga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan biqalbin salim, dalam keadaan hati yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya hadir muliakan Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan banyak sekali cara-cara kita untuk membersihkan hati kita dari kekotoran-kekotoran hati ini. Di samping kita ibadah, pertama ulama mengatakan perbanyak doa, perbanyak, jangan hentinya kita berdoa. Walaupun ibadah kita ada segundul langit, udah setinggi langit, mungkin bisa menembus 7 lapis langit ibadah kita, jangan kita lupa selalu berdoa. Ada rasa takut dan berharap agar amal-amal kita diterima oleh Allah. Takut jangan-jangan amalan kita ini tidak diterima oleh Allah. Orang beriman itu harus ada punya sifat dua. Pertama, ada rasa takut kepada Allah, takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, ada sifat berharap kepada Allah supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebagaimana Allah katakan doanya dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan hati kami sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah kami rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau memberikan, maha pemberi karunia. Berdoa kita jangan sampai hati kita ini digelincirkan oleh Allah dengan sifat-sifat yang kelihatannya sepele. Karena Rasulullah SAW mengatakan iman manusia ini seperti bulu ayam yang diterbangkan di tengah padang pasir dihembus angin, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Pagi iman, siang kufur, siang iman, kadang-kadang malam dia kufur kepada Allah. Berdoa itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di yaumil kiamah akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau dilihat daripada iman kita, dilihat daripada amal kita, dilihat daripada akhlak kita, sangat jauh dibandingkan dengan Rasulullah SAW, dibandingkan dengan para sahabat, digabungkan dengan para ulama-ulama, disambungkan dengan para wali-wali Allah. Tapi minimalnya hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan kecintaan kepada mereka. Mahabbatullah,
cinta kepada Allah, mahabbatul Rasul, cinta kepada Nabi, dan juga cinta kepada orang-orang soleh. Walaupun amalan kita begitu parahnya, tapi kecintaan kita, berharap kita kepada Allah, kecintaan yang begitu ikhlas kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sempurna imannya dan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Pertama, kita perbanyak doa. Yang kedua, mencintai orang-orang soleh. Jangan kita lihat daripada keburukan-keburukan mereka, lihat amal kebaikan mereka, lihat daripada ilmu mereka. Yang ketiga apa? Jauhkan daripada makanan-makanan yang haram. Makanan haram ini sangat fatal sekali, akan menghancurkan, menghanguskan daripada doa-doa kita, ibadah kita kepada Allah. Karena Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada sahabat. Dalam satu majlis yang mulia Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabatku, ada seorang ahli ibadah, kemudian dia berjalan di tengah padang pasir, dia kehabisan bekal, mungkin bekalnya hilang atau dirampok atau apapun dia. Tiba-tiba dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai dia meneteskan air mata, sampai air matanya habis. Mungkin habis air mata air, kemudian air mata darah, kemudian air mata nanas, sampai mungkin keluar, tercopot matanya. Apakah doanya dikabulkan?" Ditanya oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat menjawab, "Pasti ya Rasulullah, orang seperti ini pasti dikabulkan doanya." "Iya, tapi ada yang tidak dikabulkan." "Apa yaitu ya Rasulullah?" "Yaitu apabila seorang hamba, seorang ahli ibadah yang beribadah kepada Allah, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabulah." Bagaimana doanya akan diterima oleh Allah? Doanya dihijab oleh Allah, hatinya gelap, hatinya buntu. Sehingga naudzubillahi min dzalik, apabila orang ini mati dalam keadaan makan hari yang haram, tidak bertobat kepada Allah, naudzubillah, susah sekali mengucapkan kalimat asma Allah di akhir hayatnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita supaya kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti daripada seorang hamba ingin supaya bisa menjadi di akhir hayatnya bisa menjadi husnul khotimah, mati dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan ridho Allah. Pertama, kita jangan lupa selalu dawamkan, istiqomahkan untuk berdoa kepada Allah. Yang kedua, mencintai orang-orang soleh. Janganlah kita melihat daripada akhlaknya, parangnya, tapi lihatlah kebaikannya, ilmunya dan amalnya. Yang ketiga, kita jauhkan daripada makanan-makanan yang haram. Apabila kita sudah terlanjung bermakan makanan yang haram, kita bertobat kepada Allah. Jangan lagi kita mengulang-ulangi perkara tersebut, sehingga kita betul-betul seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita menghadap Allah, kapanpun, dimanapun, kita sudah siap dalam keadaan biqalbin salim, hati yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada kesalahan dan kejanggalan, kekeliruan, itu daripada kebodohan saya sendiri. Wa qur rabbifir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, faqala qawlan karima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafa'i arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir ashab Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhu wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.